Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang penjual ikan menemukan wanita hamil yang hilang ingatan di pasar. Tapi yang terjadi selanjutnya akan membuatmu terkejut. Siapa sebenarnya wanita itu? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Langit pagi masih diselimuti kabut tipis ketika Dimas mulai mengangkat peti-peti kayu berisi ikan di sudut pasar Beringjaya. Usianya sudah menginjak 32 tahun, tubuhnya kokoh ditempa belasan tahun hidup sebagai penjual ikan. Wajahnya keras, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi di balik itu semua hatinya lembut, terutama pada mereka yang lemah dan tak berdaya. Hari itu, rutinitas berjalan seperti biasa. Ia menata kembung, tongkol, hingga kakap merah di lapaknya. Namun sesuatu yang tak lazim terjadi di dekat gerobak sayur milik Bu Yanti. Seorang perempuan muda duduk meringkuk, rambut panjangnya kusut, wajahnya pucat pasi, dan perutnya tampak menonjol tanda kehamilan. Dimas sempat ragu. Banyak orang lalu lalang hanya melirik sebentar lalu pergi. Namun ada sesuatu pada raut wajah perempuan itu yang membuat langkah Dimas tertahan. Ia mendekat, lalu berjongkok di hadapannya. "Mbak, kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Perempuan itu mengangkat kepala perlahan. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Aku nggak tahu siapa aku," bisiknya lirih. Dimas tercekat. Dadanya serasa diremas. Bukan hanya karena perempuan itu kehilangan ingatan, tapi juga karena tatapan matanya, seperti anak kucing yang tersesat, menunggu uluran tangan. Tanpa pikir panjang, Dimas menuntunnya ke lapak, memberinya kursi dan segelas air. Jam demi jam bergulir, pasar semakin ramai, Dimas sibuk melayani pembeli, sementara perempuan itu tetap duduk di kursi kayu. Tak pergi, tak tahu harus kemana. Hingga akhirnya Dimas memberanikan diri bertanya, "Namamu siapa?" Perempuan itu menunduk lama, lalu menjawab lirih, "Aku cuma ingat satu kata, Sinta." Nama itu langsung melekat di benak Dimas. Sinta, indah sekaligus misterius. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Bagaimana mungkin ada perempuan hamil yang hilang ingatan, terdampar sendirian di pasar? Dimas belum tahu, pertemuannya dengan Sinta akan membuka kisah besar yang mengubah hidupnya selamanya. Matahari mulai tenggelam, pasar pun berangsur sepi. Para pedagang berkemas, tenda digulung, dan suara riuh menghilang. Dimas sibuk menutup keranjang ikannya dengan bongkahan es, namun pandangannya sesekali melirik Sinta. Sejak pagi, perempuan itu hanya meneguk air dan sepotong roti yang dibelikan Dimas. Akhirnya, dengan nada ragu Dimas berkata, "Aku tinggal sendirian di rumah. Kalau kamu mau, ikut saja malam ini. Besok kita cari bantuan ke puskesmas atau polisi." Sinta sempat bingung, tapi anggukan kecil akhirnya keluar. Ia terlalu lelah untuk menolak. Dimas pun mengajaknya naik motor tua. Dalam perjalanan, Sinta memeluk perutnya erat-erat. Dimas menurunkan kecepatan, hatinya berdesir. Ada yang janggal, tapi ia memilih diam. Rumah Dimas sederhana, berdinding bata merah dengan satu kamar, dapur kecil, dan kamar mandi seadanya. Ia menyiapkan kasur tipis di kamarnya untuk Sinta, sementara ia sendiri tidur di ruang tamu. Saat Sinta mencoba menolak, Dimas tersenyum, "Aku laki-laki, Mbak. Aku tahu caranya menjaga kehormatan orang." Malam itu Dimas memasak nasi dan ikan goreng sederhana. Sinta makan lahap, lalu tiba-tiba menangis. "Aku bingung, aku takut," ucapnya sambil terisak. Dimas hanya duduk di samping, tidak menyentuh, tidak memaksa. "Tenang, kamu aman di sini. Kalau nanti ingatanmu kembali, kamu bisa pulang." Namun Sinta menatapnya dengan mata berkaca. "Bagaimana kalau aku nggak pernah ingat siapa diriku?" Dimas terdiam. Kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Yang ia tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Semenjak perempuan ini duduk di tepi pasar pagi tadi. Malam itu, di bawah lampu temaram,
Dua jiwa yang sama-sama kehilangan arah mulai menemukan sandaran. Keesokan paginya, Dimas kembali ke pasar membawa Sinta. Ia tak tega meninggalkan perempuan itu sendirian di rumah. Sinta duduk di warung dekat lapak, menatap orang-orang lalu lalang dengan sorot mata penuh tanya. Bu Yanti, pedagang sayur, mendekat sambil berbisik penasaran. Dimas, itu istrimu ya? Dimas tersentak. Bukan, Bu. Dia tersesat, nggak ingat apa-apa. Bu Yanti mengangguk kasihan. Cantik ya, kayak orang kota. Dimas pun sadar. Sinta berbeda dari perempuan kampung sini. Cara bicaranya lembut, kulitnya terawat, auranya pun lain, seolah ia berasal dari dunia lain yang tak sejalan dengan kerasnya kehidupan pasar. Siang itu, Dimas memberanikan diri membawa Sinta ke puskesmas. Bidan Sari terperangah melihat kondisinya. Setelah pemeriksaan cepat, ia menyampaikan, kandungan sudah 7 bulan. Dia harus kontrol rutin. Soal ingatan, sebaiknya dibawa ke rumah sakit besar atau lapor polisi. Dalam perjalanan pulang, Sinta termenung. Kenapa aku bisa hamil, tapi nggak ingat siapa yang menghamili aku? Dimas menggenggam erat stang motornya. Mungkin kamu kecelakaan, atau dibuang orang yang nggak bertanggung jawab. Sinta menunduk, meremas rok lusuhnya. Kalau aku dibuang, kenapa aku masih hidup? Kenapa Tuhan malah mempertemukan aku denganmu? Pertanyaan itu menghantam dada Dimas. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia hanya bisa meyakini satu hal, bahwa mungkin Tuhan memang sedang menuliskan takdir baru untuk mereka berdua. Belum sempat Dimas membuka mulut, suara lirih Sinta membuatnya tersentak. Dimas, aku ingat sesuatu, bisiknya. Dimas segera menoleh. Wajah Sinta tegang, matanya terpejam seakan berusaha menggali kenangan yang terkubur. Aku dengar musik, ada bau parfum yang menusuk. Lalu suara seorang laki-laki berkata aku harus diam. Kalau tidak, aku akan dihabisi. Sekejap Dimas menghentikan motornya. Dadanya berdegup kencang. Itu bukan sekadar ingatan samar. Itu potongan masa lalu yang gelap, pertanda ada bahaya besar yang mungkin mengintai mereka. Malam itu Dimas duduk gelisah di beranda rumahnya. Sinta sudah tertidur di dalam, tapi wajahnya tampak muram, tidur pun tak tenang. Kata-kata tentang musik, parfum, dan ancaman terus berputar di kepala Dimas. Ia mencoba merangkai makna, namun benang kusut itu tak kunjung menemukan ujungnya. Keesokan harinya, Dimas memberanikan diri pergi ke kantor polisi. Ia menceritakan apa adanya, tentang seorang perempuan hamil hilang ingatan yang ia temukan di pasar. Petugas mencatat dengan wajah dingin, lalu berkata, kami belum terima laporan orang hilang dengan ciri seperti itu. Tapi kami akan coba cocokkan dengan data rumah sakit dan laporan dari kota-kota sekitar. Dimas menghela napas kecewa, tapi tetap berterima kasih. Dalam perjalanan pulang, ia membeli selimut baru untuk Sinta, juga sebuah buku catatan kecil. Saat menyerahkannya, ia berkata, mungkin kalau kamu menulis semua yang muncul di kepalamu, ingatanmu bisa kembali lebih cepat. Sinta menatapnya, tersenyum tipis. Terima kasih, Dimas, kamu satu-satunya yang peduli. Hari-hari berlalu. Sinta mulai terbiasa dengan rutinitas pasar, meski Dimas selalu melarangnya terlalu banyak bergerak. Suatu malam, Sinta menulis di buku itu, hotel, lift, cairan, suara teriak. Usai menulis, ia menangis diam-diam. Paginya Dimas membaca tulisan itu, dan hatinya tercekat. Benarkah? Tanyanya lirih. Sinta hanya mengangguk pelan. Aku rasa, ada yang meninggal malam itu. Dan mungkin, aku menyaksikannya. Dimas merinding. Ia sadar, Sinta bukan sekadar perempuan tersesat. Ia mungkin saksi, atau bahkan bagian dari sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Dan bila benar, hidup mereka kini dalam bahaya. Hari itu pasar lebih ramai dari biasanya. Ada razia kelurahan dan polisi yang memeriksa identitas pedagang. Dimas was-was, takut Sinta ditanya. Untungnya, lapak ikannya luput dari pemeriksaan.
Namun kegelisahan Dimas bertambah ketika ia kembali dari membeli es batu. Di depan lapaknya, berdiri seorang pria tinggi berjaket kulit, berkacamata hitam. Tatapannya tak lepas dari Sinta yang duduk sambil mengipasi perutnya. Dimas langsung curiga. Ia mendekat cepat. "Mas, cari siapa?" tanyanya. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Lihat-lihat aja, Mas. Panas ya di sini." Tapi matanya tetap menatap Sinta terlalu lama. Begitu Dimas berdiri di hadapannya, pria itu pergi tanpa kata. Sinta gemetar. Aku nggak kenal dia. Tapi saat dia menatapku, rasanya sesak. Seperti aku pernah tahu matanya. Malam itu Dimas memastikan semua pintu terkunci rapat. Ia tak ingin siapapun mendekati Sinta. Tapi keganjilan tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Sinta menunjukkan halaman baru dari buku catatannya. Tulisan besar tertera, ada yang menyembunyikan sesuatu. "Aku pernah melihat kematian." Dimas merinding. Keesokan paginya, ia pergi ke warnet untuk mencari berita lama. Ia menemukan satu kasus mengerikan. Seorang pebisnis ditemukan tak bernyawa di kamar hotel bintang 5 di Jakarta. Diduga karena perselingkuhan tragis. Tak ada saksi, hanya parfum mahal tertinggal di lokasi. Dimas terperangah saat melihat foto berita. Di samping korban, ada wajah seorang wanita muda yang disebut selingkuhannya, kini hilang tanpa jejak. Wajah itu, wajah Sinta. Tubuh Dimas gemetar. Sinta bukan hanya korban. Ia buronan. Atau lebih buruk lagi, pelaku. Namun Dimas tidak langsung menanyakannya. Ia ingin percaya pada perempuan itu, tapi keraguan mulai menggigit batinnya. Malam itu, dari balik pintu, ia mengintip Sinta menyisir rambut di depan cermin kecil. Wajahnya memancarkan kesedihan, tapi juga ada sesuatu yang lain. Ketakutan, mungkin rasa bersalah. Keesokan siangnya, saat Sinta tertidur, Dimas membuka lemari tempat ia menyimpan buku catatannya. Ia menemukan halaman baru, ditulis terburu-buru dengan tulisan berantakan. "Namaku bukan Sinta. Aku ingat sekarang. Namaku Anindya. Aku tidak menghabisinya, tapi aku ada di sana saat dia meninggal. Aku melarikan diri, karena aku tahu mereka ingin menjebakku." Dimas terdiam. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Dimas menelan ludah. Kini semua jelas. Sinta, atau Anindya, bukan sekadar perempuan hilang ingatan. Ia adalah saksi penting, atau pelarian dari sebuah tragedi kelam. Saat Anindya terbangun, Dimas akhirnya memberanikan diri. "Aku tahu siapa kamu. Anindya, kan?" Wajah perempuan itu membeku. Matanya melebar, napasnya tercekat. Kamu tahu dari mana?" Dimas menyerahkan buku catatan yang semalam ia temukan. Air mata Anindya langsung mengalir. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu berbisik lirih. "Dia, pria itu, namanya Danu. Aku dijebak masuk ke hidupnya. Padahal aku hanya wanita biasa, kerja di butik. Tapi Danu, dia pebisnis busuk, suka main perempuan. Malam itu dia bilang cuma mau main sebentar, memberiku uang, tapi di kamar hotel itu, dia meninggal. Dan aku kabur." Dimas menatapnya lekat. "Kalau kamu tidak bersalah, kenapa lari?" Anindya menggigil. "Karena aku lihat ada orang lain malam itu. Saat aku keluar dari kamar mandi, Danu sudah terkapar. Lalu pria itu mengancamku. Katanya kalau aku buka mulut, aku dan bayiku akan ikut dikubur." Dimas menegang. Pria itu, tinggi, berjaket kulit, berkacamata hitam. Anindya mengangguk lemah. Dimas langsung menggenggam tangannya erat. Kini semua masuk akal. Pria asing yang sempat datang ke pasar, bukan kebetulan. Ia adalah bayangan gelap dari masa lalu Anindya. Malam itu Dimas tidak bisa tidur. Semua pengakuan Anindya berputar di kepalanya, seperti puzzle yang mulai menyatu, namun tetap menyisakan sisi tergelap. Keesokan harinya, Dimas membuat keputusan besar.
Ia menyewa ojek untuk membawa Anindya ke rumah pamannya di desa sebelah. Kamu tetap di sana. Aku akan tetap di pasar, pura-pura kamu bersamaku. Kalau pria itu datang lagi, dia akan mengira kamu masih di sisiku. Kamu aman di sini? Anindya menolak. Aku nggak mau ninggalin kamu sendirian menghadapi orang jahat. Dimas tersenyum kecil. Aku hanya tukang ikan, tapi aku laki-laki. Kamu bawa anak, kamu harus selamat duluan. Dengan berat hati, Anindya akhirnya menurut. Dimas memastikan ia tinggal bersama sang paman yang sudah renta. Sementara itu, ia kembali ke pasar, seolah tak terjadi apa-apa. 3 hari berlalu. Dimas mulai lengah. Hingga suatu sore, pria berjaket kulit itu muncul kembali. Kali ini, ia datang lebih dekat. Sorot matanya menusuk. Cantik ya, wanita itu, katanya dingin. Tapi sayang, dia terlalu banyak tahu. Dimas menggertak. Dia nggak tahu apa-apa. Pergi dari sini. Pria itu tertawa kecil. Saya hanya disuruh memastikan. Tapi kalau saya tahu dia masih hidup, yang pertama lenyap itu kamu. Ancaman itu membuat dada Dimas serasa terhantam palu, tapi ia tetap berdiri tegak. Begitu pria itu pergi, ia langsung menuju kantor polisi. Dimas membawa semua bukti, nama korban, potongan berita, kisah Anindya. Namun jawaban polisi justru membuatnya terguncang. Kalau benar dia Anindya Pramaswari, dia buronan. Tersangka penghabisan nyawa Danu Wijaya. Kami juga sedang mencarinya. Dimas terpaku. Dunia seakan runtuh. Tersangka? Jadi Anindya bukan hanya saksi? Atau, apakah ia memang tidak sepolos yang terlihat? Dengan kepala penuh tanda tanya, Dimas kembali ke rumah paman. Dari jauh, ia melihat Anindya sedang mengupas jeruk. Wajahnya begitu tenang. Tapi kata-kata polisi bergema di benaknya, tersangka. Perlahan Dimas bicara. Ada yang bilang, kamu tersangka penghilangan nyawa. Anindya menoleh cepat, wajahnya pucat. Aku tidak menghabisi Danu, ucapnya parau. Mereka hanya ingin menjadikanku kambing hitam. Ia menarik napas panjang, lalu bercerita. Malam itu aku datang karena Danu memanggil. Katanya ada urusan penting. Aku takut, karena dia pernah mengancam akan menyebarkan video kami. Saat aku di kamar mandi, aku dengar keributan. Begitu keluar, dia sudah bersimbah cairan merah. Dan di sana ada Rian, pengawal pribadinya. Dia bilang semua sudah direncanakan. Kalau aku buka mulut, aku akan dipenjara. Dia punya bukti, dan akan menuduhku. Dimas terdiam. Tangisan Anindya terdengar jujur, tapi benaknya dipenuhi keraguan. Apakah ini kebenaran, atau hanya sandiwara? Dimas, kamu ragu sama aku? Anindya menatapnya lekat. Dimas menghela napas. Aku hanya takut. Saat itulah, suara motor terdengar di luar. Paman mereka mengintip lewat jendela, wajahnya panik. Dimas, ada 2 pria datang. Mereka tanya soal kamu, dan perempuan hamil. Dimas langsung menyuruh Anindya masuk ke kamar belakang. Kalau mereka masuk, kabur lewat jendela. Ambil kebun belakang. Ketukan keras menggema di pintu. Dimas membuka perlahan. 2 pria berpenampilan rapi berdiri di sana, salah satunya pria berjaket kulit. Selamat sore, ucapnya datar. Kami dari unit pencarian orang hilang. Boleh kami bertanya soal seseorang bernama Anindya? Dimas menggenggam pisau kecil di balik pintu. Dalam hatinya ia yakin satu hal, mereka bukan polisi. Dan mereka tidak datang untuk bertanya. Anindya siapa itu? Tanya Dimas, berpura-pura bodoh. Pria berjaket kulit menyipitkan mata. Kamu tahu dia? Jangan sok bodoh. Kami cuma ingin membawanya hidup-hidup. Kalau bisa. Dimas menggertakkan gigi. Kalau kalian bukan polisi, kalian gak punya hak masuk rumah orang. Pria itu tersenyum miring. Kami gak butuh izin. Mereka mendobrak pintu masuk. Paman Dimas berteriak,
tapi langsung dibungkam. Tanpa pikir panjang, Dimas melempar pisau ke arah salah satu pria. Pisau mengenai bahu pria itu, ia jatuh mengumpat keras. "Lari, Anindya!" teriak Dimas. Dari dalam kamar, Anindya melompat keluar jendela belakang, menembus kebun pisang. Dimas menahan pria berjaket kulit yang hendak mengejar, bergumul sengit. Ia dipukul keras di pelipis, pandangannya gelap sesaat. Tapi pria itu tak sempat menyusul Anindya. Suara motor meraung di luar. Anindya telah kabur, naik ojek milik tetangga yang kebetulan lewat dan menjerit minta tolong. Dimas pingsan di lantai rumah. Saat terbangun, ia sudah berada di ruang perawatan puskesmas. Paman duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Mereka kabur, tapi perempuan itu selamat. Warga membantu, membawanya ke kota, kata pamannya. Dimas memejamkan mata, lega tapi tetap cemas. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan muncul di televisi. Terungkap, tersangka penghilangan nyawa Danuwijaya bukan Anindya, melainkan pengawalnya sendiri, Rian Putra. Anindya Prameswari melapor langsung ke polisi dan kini diberi perlindungan. Dimas tersenyum di balik luka-lukanya. Anindya selamat. Kebenaran akhirnya menang. Namun Dimas tidak pernah melihat Anindya lagi. Hingga bertahun-tahun kemudian, suatu pagi di pasar, seorang bocah laki-laki berlari ke arahnya. "Pak Dimas, ada yang mau beli ikan?" teriaknya. Dimas menoleh. Di ujung lapak berdiri seorang perempuan dengan senyum yang dulu selalu ia rindukan. Di sampingnya, bocah kecil yang mirip sekali dengannya. Dimas terpaku. Perempuan itu adalah Anindya. Matanya berkaca, ia memeluk anak laki-laki itu yang memanggilnya. Mereka diam beberapa detik, yang terasa seperti seumur hidup. "Aku kembali," gumam Anindya dengan suara gemetar. Dimas menatap matanya. Semua luka, rindu, dan harapan yang tertahan kini mencair dalam senyumnya. "Aku pikir kamu sudah melupakan pasar bau ikan ini," gumam Dimas, mencoba bersikap biasa. Anindya tertawa kecil, menghapus air mata. "Justru disinilah aku merasa aman, pertama kali aku merasa hidup lagi." Mereka duduk di bangku kayu di samping lapak. Bocah kecil itu menatap keduanya, bertanya polos, "Pak Dimas, aku boleh panggil Bapak?" Dimas menatap Anindya kaget. Anindya mengangguk pelan. "Namanya Gibran, Dimas Prameswara. Aku beri dia nama tengahmu, karena tanpa kamu, aku dan dia mungkin gak akan selamat." Dimas merasakan matanya panas. Tanpa sadar, ia menarik bocah itu ke dalam pelukannya. Anindya bercerita. Setelah melapor ke polisi dan menyerahkan semua bukti, termasuk jam tangan Rian yang jatuh saat kematian, ia masuk program perlindungan saksi. Saat Rian tertangkap dan dijatuhi hukuman, barulah Anindya bebas. Selama ini, ia bekerja sebagai penjahit baju sekolah. Tapi hari itu, ia datang bukan sekadar untuk membeli ikan. Dimas mengerutkan dahi, menelan ludah. "Aku mau tanya, apakah kamu mau menerima dua orang ini kembali masuk hidupmu? Tapi kali ini, bukan sebagai beban, tapi sebagai keluarga." Dimas berdiri, meraih tangan Anindya dan tangan Gibran. "Aku cuma penjual ikan, tapi mulai hari ini, kalau kalian mau, aku juga penjual cinta buat kalian berdua." Mereka tertawa, pelukannya erat. Pagi itu, di tengah bau amis ikan dan teriakan pedagang pasar, dari kejauhan langit tampak lebih cerah dari biasanya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.